Asik. Semangat ya kan pagi. Oke, sebelum memulai lebih jauh alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Siapa ada yang memimpin doa nggak? Ya, silakan. Duduk siap rapi. Siap sebelum diskusi doa dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Nah, di sini pada kenal belum? Belum pada kenal. Ya. Berarti kita perkenalan dulu ya. Ya. Jadi perkenalannya itu kayak gini. Misalnya namaku Intan. Hobiku membaca. Itu ya. Ya. Nanti kita muter dari sini ke sini ya. Ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Namaku Intan. Hobiku membaca. Namaku Rosiana. Hobiku menyanyi. Aku Sandy. Hobiku main. Saya Nita. Hobiku tidur. Saya Febri. Hobiku bermain. Namaku Firda. Hobiku menggambar. Namaku Rizky. Hobiku bermain game. Namaku Dian. Hobiku main raket. Udah pada saling kenal? Ya. Coba kamu ini siapa namanya? Iya. Hobinya apa? Raket. Benar. Nah, Kamu coba itu siapa namanya? Hobinya apa? Benar. Ibu Kamu kenal ya? baik. Ini kalian tahu nggak kita mau ngapain? Di sini kita mau dulu. Kalian tahu dari mana kamu nggak? Oke, jadi bimbingan kelompok adalah suatu proses layanan bantuan kepada beberapa orang dengan tujuan sampai 30 orang. Tujuannya itu untuk mengembangkan lebih mengenal diri sendiri dan juga memecahkan masalah. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng, ngobrol bareng dengan belajar dari pengalaman masing-masing. Di sini juga ada beberapa aktivitas kerahasiaan. Jadi di sini itu sifatnya rahasia. Jadi apapun yang kita lakukan dan membicarakan di ini jangan ceritakan ke orang lain. Yang kedua ada akses keterbukaan. Jadi di akses keterbukaan ini semuanya boleh bebas berpendapat apapun tanpa malu-malu ya. Terus yang ketiga ada akses kesukarela. Nah, kalian bebas menyampaikan ide kalian tanpa spontan tanpa harus pekerjaan harus dipaksa gitu ya. Terus kuncinya itu untuk mengembangkan potensi diri kita dan agar kita bisa mencegah permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sini aku sebagai pemimpin kelompok yang akan mengarahkan bimbingan kelompok ini sampai selesai. Di bimbingan kelompok ini ada dua topik, ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu aku yang nyari, kalau topik bebas dari kalian. Kira-kira kalian mau topik tugas atau topik bebas? Tugas. Semuanya topik tugas, setuju? Ya. Oke, karena kalian milih topik tugas, jadi aku yang memilih topiknya ya. Ya. Jadi gimana kalau kita sekarang ngebahas tentang bijak menyikapi berita di media sosial? Gimana, setuju nggak? Setuju. Nah, di sini pada punya medsos nggak sih? Punya. Punya apa, IG, TikTok ya? Ya, punya. Iya. Terus kalian suka lihat berita yang viral-viral nggak sih? Suka. Nah, pernah nggak kalian lihat berita tuh yang sampai bikin kita kaget terus pengen share ke teman-teman? Pernah. Padahal kita belum tahu kan itu kenyataannya benar apa enggak. Ya. Nah, karena banyak di sini yang sering lihat berita viral, ada yang mau cerita nggak cerita viralnya itu apa yang sampai kalian ingat sampai sekarang? Ya, ada. Oke, coba mulai dari
ini apa sih, Lebanon diserang Israel. Jadi itu tuh sampai kamu bikin shock gitu. Dia shock banget heboh, soalnya lagi gentar senjata. Terus kamu Saya ada pembakaran kantor DPR waktu kemarin itu. itu viral banget gitu. Ya itu. Kamu apa? Aku sendiri yang bacok cewek. Kamu apa? Murid yang ditegur sama guru terus malah beli krayok. Tentang pembangunan rumah LBG tempat masaknya, tapi sekolahnya jelek. Jadi lebih bagus pembangunan LBG-nya. Ada yang beli kemarin di jembatan itu di kurang sih. Di masjid ada yang nyanyi, suara cewek nyanyi, tapi pas masyarakat lihat ke masjidnya itu ternyata nggak ada seks. Nah, sering banget kan kita lihat berita-berita viral kayak gitu. Tapi Ya. kan kita nggak tahu itu tuh berita apa nggak sih. Terus alasan kalian bikin suka pengen kan kita tuh kayak pengen orang juga harus tahu nih share. Padahal kita belum tentu tahu kenyataannya kayak gimana. Kayak kemarin kan ada berita katanya sekolah bakal dilindungi karena ada kenaikan BBM kan. Jadi ya, dari cerita-cerita tadi itu kan kita sering ketemu berita viral. Tapi menurut kalian di medsos itu berita yang kalian maksud itu benar nggak sih? Menurut kamu benar nggak? Bisa jadi. Karena Karena kalau yang dari kalian bilang begitu sebenarnya itu bisa jadi hoax. Tapi kalau yang dari centang biru kayaknya benar sih. Ya karena sumbernya jelas, sumbernya jelas. Benar sih kayaknya. terus kamu Benar, soalnya itu udah viral kemana-mana. tapi kan kita udah tahu itu benar apa enggak. So dari dilihat dari beritanya kayaknya benar sih. Benar, katanya ada bukti yang kelihatan. Biasanya polisi sudah banyak, terus sudah pakai Saya kayak garis polisi. Kalau sebelum tahu ada rasanya, biasanya belum jelas. Menurut kalian kalau misalnya ciri-ciri berita belum tentu benar itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Belum ada kronologinya. Bukti, ya, Cek kurang jelas. buktinya kurang jelas, Sumbernya juga. sumbernya kurang jelas. Terus kenapa sih orang itu gampang percaya banget kayak kita tuh? Kan kita belum tahu misalnya sebenarnya kayak gimana, tapi kita langsung di share sama orang-orang. Gimana sih? Kenapa sih itu? Apa ya? Soalnya hot banget gitu terus menarik. Jadi kasih tahu. Jadi biar semua orang juga tahu ya, biar Benar. biar kalau cerita nyambung ya. Ya. Nah terus kalau kita langsung share berita yang belum jelas kebenarannya, dampaknya tuh apa? Pencemaran nama baik ya, Ya. kalau belum benar. Terus apa lagi? Ya, apa? Bisa mengubah masyarakat. Ya, jadinya kesalahpahaman ya. Iya. Aku punya cerita nih, ada satu remaja ya, seorang remaja naik gunung. Katanya itu, kalian udah pernah dengar belum? Udah. Katanya kan itu habis putus ya sama pacarnya. Ya, coba ada yang tahu lebih lanjut nggak? Ada sih ya. kan dia bilang orang tuanya katanya menurutnya kayak aja. Tapi ternyata dia belum sama. Terus itu sama temennya nyesal dia malah ninggalin dia. Terus ada yang lebih tahu lagi Tersesat kata dia. Di
udah perjanjian diikat senjata supaya nggak ada beripak lagi. Tapi tiba-tiba Israel nyerang ke ini pusat Lebanon. Terus katanya petinggi Iran meninggal. Kenapa sih itu Israel tuh pengen nyerang Iran itu kenapa? Oh iya, ada punya dendam gitu. Menurut kalian gimana sih perlakuan Israel yang menyerang Iran itu? Dari untuk rakyat lebih sesara ingin nasionalisme dan merugikan Merugikan semua negara. Ada Karena juga kita dampak dulu yang apa sih yang itu tuh apa ya? ya jalan Jalan-jalan apa ya? Terus yang ditutup sampai kita BBM pun naik kan. Ya. harga minuman itu juga makin naik. Harga plastik. Plastik. Mulai naik gaji. Terus juga ya robot kayak Kalian tahu gak sih yang DPR di Jakarta itu? Oh iya, tahu. Itu kenapa sih kronologinya tuh? Itu ketika itu dimulai dari kenaikan gaji DPR itu hingga 100 juta rupiah yang menyebabkan warga kaget ya dengan gaji sebesar itu dengan kinerja yang bisa dibilang jelek. Itu membuat warga menjadi marah. Itu terjadinya dibakarnya kantor-kantor DPR di berbagai wilayah sehingga terjadinya penjarahan pada rumah para petinggi DPR. Namun para petinggi juga sudah kabur ke luar negeri meninggalkan rumah. Nah itu kan di negara ya. Ya. Bener gak sih berita yang di negara itu? Benar. Saya ada valid. Ya, valid. Gaji pegawai MBG aja sekian, gaji guru yang ini itu kan kira sama 500.000. gaji guru kan 500.000, gaji MBG sebelumnya 4 juta. pegawai media benar lebih gede. Menunjang pendidikan. Gaji DPR aja gede, yang gede gitu masa gaji guru yang menunjang pendidikan buat anak kuliahnya kecil sih. Kenapa? Oh iya. Masa di NTT juga ada itu guru honorer yang gajinya cuma 200.000. Kan aneh ya, 200.000 loh sebulan. Karena gajinya juga turun 3 bulan sampai 6 bulan itu. Malah gajinya gede. Padahal Amerika juga masak. Enggak, maksudnya Bagus gak sih menurut kalian kayak gitu? Enggak sih. enggak. Kurang. Yang gede sekolah itu bisa dapat 1,5 juta. Sedangkan guru yang ngajar tiap hari ya cuma 9 paling kurang. Bangsa. Kalau semuanya itu biasa aja ya, tapi terus itu lah
sedikit lah. punya jajan bukan makan. Tahu itu ya, nggak jelas banget. Kalau guru harus S1, S2 apa S3 ya harus jadi guru. Gajinya juga dikit lagi. Itu MBK lulus SD juga apa nggak lulus juga bisa jadi ini. Terus gajinya gede lagi. Aduh, gimana pemerintah kita ya? Nah itu yang membuat problematik dan membuat masyarakat pada mau seperti itu ya. Karena kebijakan negara sangat berantakan sekali. Pas demo aja, pas itu pada tahu kan ini ngojek ke Dinas Brimob. Iya, tahu. Nah itu parah banget itu. Orang nggak salah apa-apa lagi nganter makanan ke Dinas. Cari nafkah lagi. Iya, ya waktu itu mulai itu ada yang kemarin. Iya. Terus ada mobil demo, Yang demo. Itu macam proyek yang kualitasnya itu gimana kalian sekarang? Apakah itu yang masih status atau meninggal atau gimana? Meninggal kan? Katanya sih udah nggak ada. Terus banyak juga yang bela sama istrinya sama anak muda. Terus itu ibu-ibunya gimana ya? Di penjara. Nah, maka dari itu kayak nggak adil gitu loh. Ya. Kita yang demo bisa ada di penjara ini, sedangkan yang lintas nggak tahu kita kayak lanjutannya di bela-bela ini. Yang disiram pakai air keras kalian berarti tahu tuh sampai pulang apa ya? Yang itu nggak sih? Pulang kantor. Apa itu? Iya podcast ya. Terus orangnya ada yang nyiramin itu air keras di dalam. Iya. Terus gimana itu korbannya? Orang bang sampai sekarang masih di rumah sakit. Yang nyiramnya? Belum dapat ya? Padahal Padahal udah bulan itu sedikit-sedikit. Cuman polisinya Nah, kalau balik lagi ke ini ya, ke awal. Menurut awal ada yang tidak menyikapi kejadian ya. Kalau kalian sendiri setelah tahu ini apa yang seharusnya kalian lakukan sebagai terkait dan tindakan berkaitan? menurut sebenarnya ya sampai dikelanjutan atau masih waktu dia itu Cek sumbernya ya, Iya. yang harus dibutuhkan sebenarnya. Terus jangan langsung percaya gitu karena tidak asal share yang mana tanpa
Dari ini bisa membandingkan mana berita hoax, terus cara menyusuinya. Semoga kedepannya lebih pintar-pintar lagi cara membandingkan yang hoax sama yang baik. Dari kemudian ini saya jadi tahu dari yang tadinya tidak tahu berita ini hoax atau tidak, dan pesannya itu semoga berita-berita berikutnya itu tidak akan terjadi yang hoax. Dari pembelajaran ini aku jadi tahu gitu ya, kayak dari pembelajaran kelompok ini aku jadi tahu bisa ngebedain mana berita hoax, mana yang benar gitu. Terus kesannya semoga nanti nggak ada berita lagi yang hoax. Dari pembelajaran kelompok kali ini saya bisa tahu untuk biasanya dari sebuah berita hoax. Nah, pesan dari saya sendiri itu baiknya kita lebih berhati-hati dalam menyebarkan sebuah berita karena bisa jadi itu tidak benar dan merugikan orang lain. Ya aku dengan ini ya bagus bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang hoax. Kesannya jangan langsung share ke teman-teman jika berita itu belum jelas dan asal usulnya. Ya. Sebelum kita tutup, kita jadwalin lagi nih buat pertemuan yang selanjutnya mau ada apa? Minggu depan. Minggu depan. Ya. Ada bisa setuju semuanya. Setuju. Oke, berarti minggu depan kita bakal adain pertemuan ya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya, semangat kalian dalam ikutin kelompok ini. Semoga setelah ini kita bisa bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Ya. Ya, selesai sudah di kelompok kita pada hari ini. Sebelum ditutup, kita baca doa dulu ya. Sebelum selesai berdiskusi, mari sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Ya. Sekian dari saya sebagai pemimpin kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.